dan zikir. Setiap hari Jumat kita bahas buku ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah dikaji dari minggu-minggu yang lalu. Kita sedang membahas tentang zikir doa dalam ibadah-ibadah sunnah. Apa saja doa yang dibaca, zikir yang dibaca saat kita sholat tahajud, sholat istikharah, ya. Nah, itu semua sudah saya bahas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang doa zikir yang ada di dalam sholat witir, ya. Sholat witir itu sebenarnya bisa terpisah dengan sholat tahajud. Kalau sahabat lihat video pembahasan tentang tahajud sudah saya simpan di arsip Aam Amiruddin Official Channel, ya. Anda bisa lihat, Anda bisa telaah tentang sholat tahajud. Nah, witir dan tahajud itu bisa kita pisah pelaksanaannya. Nah, ini yang akan kita bahas. Witir boleh dilakukan sebelum tidur, ya. Boleh dilakukan setelah tidur. Dan witir itu artinya ganjil. Kalau ada yang bilang witir itu 2 dulu baru 1, nah yang witirnya itu yang 1 gitu. Jadi witir itu artinya ganjil. Saya akan bahas, ya. Anda yang punya buku ini, buku Mukjizat Doa dan Zikir, coba lihat halaman 129. An Kharijah bin Hudzafah al-Adawi qala. Kharijah bin Hudzafah al-Adawi berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar menemui kami. Faqala, Nabi bersabda, innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humuril na'am. Allah Ta'ala telah membekali kalian dengan satu solat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fasilitas kepada kalian dengan satu solat. Ia lebih baik bagi kalian dari unta merah. Nah, kalau di hadis Anda menemukan kalimat humrun ni'am, ya, humrin na'am, unta merah, itu artinya unta yang paling mahal, paling bagus. Kalau kendaraan mah itu udah kelas premium, bukan kelas menengah lagi, sudah kelas premium, ya. Kalau kita melakukan sholat witir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah membekali kamu, Allah memberikan fasilitas kepada kamu. Kalau kamu lakukan itu lebih baik daripada kamu punya kendaraan mewah. Pada zaman itu disebut dengan unta merah, unta yang paling mahal, paling bagus, paling berkelas. Apa yang lebih mahal dari kendaraan mewah? Al-witru ja'alahullahu lakum fima baina sholatil isya ila ayatlu al-fajru. Yaitu sholat witir yang Allah tetapkan, yang Allah jadikan untuk kalian agar kalian bisa melaksanakannya fima baina sholatil isya, antara sholat isya ila ayatlu al-fajr, sampai waktu subuh tiba. Nah, ini isyarat, sahabat percikan iman, bahwa yang namanya witir itu rentangnya cukup panjang gitu. Fima baina sholatil isya, dari setelah Anda sholat isya, ila ayatlu al-fajru, sampai fajar terbit. Maksud fajar terbit itu sampai dengan azan subuh. Kebayang gak tuh rentang waktunya begitu panjang? Isya jam 7,
ya. Subuh 4:30 itu rentang ya paling panjang gitu. Kasarnya gini, masa sih di rentang waktu itu kita nggak bisa lakukan walaupun cuma 3 rakaat saja. Nah, kita bisa nyisihkan waktu untuk nonton berita, nonton drama Korea, ya, nonton sinetron. Kita bisa nyisihkan waktu untuk lihat-lihat Instagram, TikTok, YouTube gitu loh. 10 menit tuh nggak kerasa kalau kita browsing di handphone kita, akses ke media sosial. 10 menit tuh nggak kerasa. Masa sih, nah gitu loh hadis ini. Masa sih kamu tidak bisa menyisihkan waktu sholat 3 rakaat saja fima baina sholatil isya, rentangnya itu dari mulai kamu selesai sholat isya ila ayatlu al-fajru, sampai fajar terbit. Masa sih waktu sepanjang itu kita nggak bisa menyisihkan? Padahal kata Nabi, amaddakum bisolat, Allah kasih fasilitas pada kamu untuk sholat. Hiya khairul lakum, sholat itu kalau kamu lakukan lebih baik daripada kamu punya kendaraan termewah. Yaitu apa? Al-witru, sholat witir. Ja'alahullahu lakum, Allah berikan fasilitas sholat witir yang sama dengan keutamaannya, sama dengan kamu punya kendaraan mewah. Fima baina sholatil isya, dari ba'da isya ila ayatlu al-fajru, sampai fajar itu tiba, sampai adzan subuh itu tiba. Nah yuk teman-teman, sahabat yang Allah muliakan, ya kita merenung sejenak ya gitu. Kok kita bisa ya ngobrol-ngobrol sama teman setengah jam, 1 jam gitu. Kok kita bisa ya nonton berita setengah jam, 1 jam gitu. Kok kita sempet gitu loh ya browsing, cari-cari hiburan di TikTok, di IG, di YouTube, bisa sejam, setengah jam tuh nggak kerasa. Kok nggak bisa gitu ya kita sholat 3 rakaat antara rentang yang begitu panjang dari mulai ba'da isya sampai dengan subuh. Berarti witir itu bisa ba'da isya langsung, bisa setelah isya kita beraktivitas, sebelum tidur kita witir 3 rakaat. Atau boleh jadi kita tidur dulu, ya tidur dulu. Nah, nanti witirnya kita lakukan setelah sholat tahajud. Kita sudah pernah bahas tahajud itu. Boleh 2, tutup dengan witir 3. Atau 4 tutup dengan witir 3. Kalau kita benar-benar sempit tidak bisa tahajud, minimal witir. Kalau kita bangun jam 4, sekarang ini kan subuh jam 4:30 kurang kan subuh itu. Nah, ternyata waktu kita cuma 10 menit. Ya minimal witir lah. Ya, witir. Kalau bacanya kulhu ina atau wal asri kan nggak nyampe 10 menit gitu. Kalau hafalan kita lumayan banyak ya, kita bisa baca surat-surat panjang kalau waktunya itu masih leluasa. Jadi aneh saudara-saudaraku tercinta, kalau kita ini tidak bisa minimal menyempatkan witir, minimal. Nah, tergantung Anda nyamannya mau ba'da isya, sok ba'da isya. Selesai wirid zikir ba'da sholat rawatib, sholat 3 rakaat. Nanti mah bisa tertidur, sok gitu loh. Udah gak akan 10 menit atau witir tuh. Nah, saya mah ada lebih nyamannya nanti aja jadi penutup untuk sholat tahajud. Ya sok, silahkan gitu loh ya. Jadi hadis ini sungguh memberikan suatu sentuhan yang begitu dalam gitu. Kata Nabi, innallaha amaddakum, Allah tuh ngasih fasilitas padamu, bisolatin, dengan satu solat, hiya khairul lakum, solat itu kalau kamu lakukan lebih baik daripada kamu punya
kendaraan mewah. Nah, saya yakin Anda kalau punya kendaraan mewah, ya pagi-pagi kayak gini udah dia lap, ya. Malam udah diselimuti gitu. Padahal di garasi masih diselimuti, kan gitu. Ngelap mobil, coba bapak-bapak bersihin mobil, ngelap mobil, itu nggak cukup setengah jam. Bener nggak sih? Gitu. Tapi kenapa witir yang cuma 10 menit juga nggak bisa kita lakukan? Nah, ada apa ini? Ada apa? Berarti ada rasa malas yang ada pada diri kita, ya. Itu dalil pertama yang saya bacakan dari buku yang ada di tangan saya, Mukjizat Doa dan Zikir, ya. Anda bisa lihat di halaman 129. Nah, hadis berikutnya, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ahlal Qur'an, autiru, wahai para pecinta Quran, salat witirlah kamu. Fa innallaha azza wa jalla witrun, Allah subhanahu wa ta'ala itu ganjil. Maksud ganjil itu Allah itu satu, kan ganjil. Yuhibbul witra, maka Allah suka dengan ibadah yang ganjil, yaitu witir maksudnya. Kan witir itu artinya ganjil. Makanya saya bilang witir itu apa namanya? Witir itu ganjil. Innallaha witrun, Allah itu ganjil, kan? Satu. Nah, yuhibbul witro, maka Allah menyukai orang-orang yang sholat witir. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai mengatakan, autiru ya ahlal Quran, wahai para pecinta Quran, wahai para pengamal Quran, autiru, coba kalian witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witro, Allah itu menyukai orang-orang yang sholat witir. Nah, ini dalil yang lebih dahsyat lagi. Kalau kita merasa pecinta Quran, kita merasa ahli Quran, mengamalkan Quran, maka tak Ali bin Abi Thalib, autiru ya ahlal Quran, sholat witirlah wahai saudara-saudaraku yang mencintai Al-Quran. Nah, ada orang yang rajin baca Quran, ya, tapi nggak pernah sholat witir. Quran mah one day one juz, ya, sehari 1 juz, paling tidak 2 bulan itu 1 juz, berarti kan sehari setengah juz, ya gitu. Ada juga yang 3 bulan khotam, tapi witir nggak pernah. Nah, berarti belum dikategorikan sebagai orang yang mencintai Quran. Padahal para pecinta Quran itu oleh Nabi akan diberi syafaat. Di dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Bacalah oleh kamu Al-Quran, cintai oleh kamu Al-Quran, karena nanti di akhirat apa yang kita baca itu akan jadi penolong bagi kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku tercinta, yuk dalil ini kita baca lagi. Oh iya ya, ternyata rentang witir itu segitu panjangnya. Masa sih aku gak bisa lakukan, padahal cuma 3 rakaat saja. Kemudian, oh iya ya, ternyata ahli Quran itu, pecinta Quran itu, dia bukan hanya menamatkan bacaan Quran, tetapi kata Ali bin Abi Thalib, ya ahlal Quran, wahai para pecinta Quran, autiru, witir kamu, witir kamu. Nah gitu ya. Nah, yuk kita lihat hadis lagi, hadis yang lainnya lagi. Hadis yang berikut, Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Inna Allah Ta'ala Azza wa Jalla qad zadakum salatan, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menambahkan sholat untuk kalian, menambahkan keutamaan sholat sunnah untuk kalian. Wahiyal witru, yaitu witir. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita melakukan sholat wajib yang udah jelas-jelas ya, itu mah udah wajib gitu, ternyata ibadah sunnah berikut, kan kalau wajib itu ada yang menyertai, yaitu rawatib ya. Nah, sahabat Rasul mengatakan hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Ibnu Umar mengatakan, aku jaga 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qabla salatil fajri atau qabla salatis subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu salat yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, kecuali kalau beliau sedang safar karena salatnya dijama begitu. Tapi kalau beliau mukim, tidak sedang bepergian, beliau jaga 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini kemudian disebut rawatib. Nah, setelah rawatib, sholat yang utama itu witir. Witir, teman-teman sekalian. Inna Allah Ta'ala qad zadakum sholat. Allah telah menambah keutamaan sholat wajibmu, wahiyal witru, yaitu witir. Jadi sholat wajib dibarengi dengan sholat-sholat rawatib. Nah, berikutnya adalah witir. Ma fasolluha ma baina sholatil isya'i ila sholatil fajri. Lakukan sholat witir itu, ini senada dengan dalil yang pertama. Lakukan sholat witir itu di antara rentang ma baina sholatil isya, selesai sholat isya, ila sholatil fajri, sampai dengan sholat subuh. Ini juga isyarat, sungguh rentang waktunya itu panjang sekali. Panjang, saudara-saudara sekalian. Kalau rawatib rentang waktunya singkat, ba'da maghrib ya, nah, keburu isya sejam kemudian, ya nggak gitu. Tapi kalau witir rentangnya panjang sekali. Ma baina sholatil isya ila sholatil fajri gitu. Nah, ada riwayat lain ya, riwayat Imam Tirmidzi, idza tala al-fajru faqad dhahaba kullu sholatil laili wal witri. Kalau adzan subuh tiba, habislah waktu sholat tahajud dan witir. Nah, jadi habislah sholat tahajud dan witir. Kapan? Idza tala al-fajru, bila adzan subuh tiba. Terbit fajar itu kan berbarengan dengan adzan subuh, saudara-saudara sekalian. Makanya sholat subuh disebut dengan sholatul fajri. Sholat fajar itu maksudnya sholat subuh. Nah, idza tola al fajru, bila sholat subuh tiba, faqad dhahaba kullu sholatil laili wal witri. Maka sholat witir. Nah, ini isyarat witir dan tahajud itu sama, rentang waktunya panjang. Ma baina sholatil isya ila sholatil fajri. Jadi ada 2 sholat sunnah yang rentang waktunya panjang sekali. Dari mulai ba'da isya sampai dengan subuh. Apa itu? Tahajud dan witir. Makanya tahajud itu persis witir. Bisa dilakukan sebelum. Di bulan Ramadan kan kita tarawehan sebelum tidur. Nah, di bulan di luar Ramadan tuh kita bisa gitu loh. Habis sholat isya, Anda sholat 11 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat. Berarti tahajud ya, yang kemudian suka disebut qiyamul lail, kalau tidak diawali tidur itu disebutnya qiyamul lail. Tapi kan itu juga sebenarnya ya. Nah, cuma penamaan saja beda. Kalau sebelum tidur diberi nama qiyamul lail atau sholat malam. Tapi kalau
Ba'da tidur, diawali tidur dulu, namanya tahajud. Itu juga sholatnya. Nah, jadi yang namanya sholat malam itu ada tahajud, ada witir, ya. Ada qiyamul lail, ada witir. Disebut qiyamul lail kalau tidak diawali tidur dulu. Disebut tahajud kalau diawali tidur dulu. Nah, di antara itu ada yang namanya sholat witir. Nah, pertanyaannya, kalau sholat istikharah gimana? Ya istikharah mah bisa kapanpun, bisa berbarengan dengan tahajud, ba'da witir Anda istikharah boleh. Istikharah mah ba'da sholat duha juga boleh, ya kan? Istikharah mah ba'da sholat rawatib juga boleh, gitu loh. Jadi ini yang dikategorikan sholat malam tuh cuma 2. Sholat malam artinya dia tahajud dan witir. Saudara-saudara sekalian, hadis berikutnya adalah siyamu thalathati ayyami min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, ausini khalili. Kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal, agar 3 hal ini selalu saya amalkan. Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Nabi mewasiatkan kepadaku agar aku bisa menjaga 3 hari puasa di pertengahan bulan, 13, 14, 15, yang suka disebut dengan saum ayyamul bid. Ayyamul bid itu hari-hari cerah, malam-malam cerah, malam-malam yang putih, maksudnya ketika bulan purnama 13, 14, 15. Yang kedua, warok atai duha. Kekasihku Rasul menganjurkan agar aku menjaga sholat duha minimal rokaatai, 2 rakaat. Yang aku witir sebelum aku tidur, gitu loh. Jadi Nabi menganjurkan kepada orang yang kira-kira tidak akan bangun pagi, sebelum tidur aja witir. Kan kita-kita yang hadir di sini di Percikan Iman tuh macam-macam. Ada yang bisa bangun pagi, ya. Jam 3 tuh udah bangun, setengah 3 tuh udah bangun. Nah, Anda mengatakan, saya mah biar lebih segar, biar lebih khusyuk, nanti aja pagi. Ya silahkan, bagus. Karena Anda sudah terbiasa bangun pagi. Pertanyaannya, apakah semua orang mampu dan terbiasa dibangun pagi sepagi itu? Nah, bagi Anda yang tidak bisa bangun sepagi itu, jam 3, jam setengah 4, nggak bisa begitu, maka an utiro qabla anam, silahkan witir sebelum tidur. Dan kata Abu Hurairah, Rasul itu berwasiat kepada saya agar saya mengamalkan 3 hal. Siyamu thalathati ayyam, puasa sunnah di setiap pertengahan bulan, pas purnama 13, 14, 15. Warok atai duha, aku jaga sholat duha minimal 2 rakaat. Wa an utiro qabla an anam, dan aku witir sebelum aku tidur. Nah, ya. Itulah saudara-saudara sekalian tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah witir yang saya cantumkan di buku ini. Nah, witir itu dilaksanakan rentangnya dari ba'da isya sampai subuh. Apa yang dibaca? Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca saja yang kamu hafal dari ayat-ayat Quran. Jadi Fatihah surat rakaat pertama, Fatihah surat rakaat kedua, Fatihah surat. Udah. Suratnya apa? Apa yang Anda hafal, bacalah. Terus Nabi melarang sholat witir disamakan dengan sholat maghrib. Maksudnya tidak ada tahiyat awal. Itu maksudnya. Nabi melarang sholat witir dilakukan seperti sholat maghrib. Maksudnya apa?
tidak ada sholat dan tidak ada tahiyat awal. Witir itu tanpa tahiyat awal. Suratnya terserah. Apapun yang Anda hafal, silahkan baca. Ya, gitu. Dan saya bilang tadi, kalau Anda sebelum tidur, berarti nanti pas bangun tidur udah nggak usah witir lagi. Anda tinggal lakukan tahajudnya saja. Gitu. Tapi kalau Anda bangun pagi, silahkan Anda tahajud dulu, baru witir. Tapi kalau waktunya tidak sempat, Anda tidak tahajud, cuma witir saja pagi-pagi, nggak apa-apa juga. Jadi sangat simpel, sangat simpel. Makanya di hadis awal itu dikatakan Allah ngasih fasilitas. Masa fasilitas yang begitu hebat, ya, sama dengan kamu itu hamrun ni'am, sama dengan unta yang paling mahal, sama dengan kendaraan yang paling mahal. Masa tidak bisa kita sempatkan di rentang waktu yang begitu panjang ba'da isya sampai subuh. Udah begitu ringan, suratnya dikembalikan kepada yang kita hafal. Hafalnya kulhu, baca kulhu. Ina atoena wal asri. 5 menit beres. Ya, gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi persoalannya itu mau enggak? Bisa enggak membiasakan? Nah, ini semua amalan baik itu butuh pembiasaan. Amalan baik itu butuh pembiasaan. Jadi latihan pelan-pelan. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, tubuh kita tuh nagih gitu loh, teman-teman sekalian. Ya, itu yang disebut dengan alarm biologis. Kalau Anda sudah biasa duha, terus nggak duha, pasti nggak enak. Kalau Anda sudah terbiasa sholat di awal waktu, terus bukan karena kesibukan ya, karena lalai. Karena saat kita sibuk ada saat boleh gitu. Sholat itu dijama bahkan. Boleh gitu. Tapi ini mah lagi santai. Kalau kita lagi leluasa ya, waktu kita lalaikan, nah ada perasaan nggak enak kalau kita sudah terbiasa di awal waktu. Jadi kita ini akan menjadi apa tergantung apa yang kita biasakan. Nah, makanya untuk witir biasakan aja dulu. Nggak usah mikir surat yang panjang, biasakan aja dulu. Sholat 3 rakaat, biasakan rutin gitu. Terserah Anda mau saya bilang sebelum tidur atau setelah tidur. Suratnya ya kalau memang hafalannya terbatas, masa ina atau enak kulhu dan wal asri nggak hafal, falak binas kulhu nggak hafal, kan gitu. Nah, jadi witir itu sebenarnya suratnya bebas, ya bebas. Tapi ada beberapa orang yang sepertinya seolah-olah menghususkan witir itu falak binas dan kulhu. Jadi kalau lagi tarawehan kan suka ada witir, itu falak binas kulhu. Sebenarnya tidak harus begitu. Mau surat apapun dalam witir itu silahkan dibaca, ya. Nah, apa yang kita baca selesai sholat witir? Kalau tadi kan bacaan suratnya, ya, bacaan suratnya. Sekarang selesai witir, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang dibaca? Nah, di halaman 131 saya cantumkan 2 doa. Subhanakal malikul quddus, ya. Setelah salam, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membaca 3 kali Subhanakal malikul quddus. Oh ya, saya lupa nih. Ya. Di dalam hadis diungkap ada beberapa surat yang dibaca oleh Rasul di saat witir. Tapi maksudnya bukan berarti kita ini kalau tidak begini menjadi tidak sah. Jadi sah. Nah, di sini di halaman 130, bacaan surat yang biasa dibaca Rasul dalam witir adalah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan? Kalau Anda hafal, baca afdol. Al-Kafirun insyaallah apal, ya. Al-Ikhlas insyaallah apal. Jadi Anda, kita semua kalau ingin afdol di sholat witir itu Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun.
rakaat ketiganya qul huwallahu ahad. Kalau Anda mau seperti itu sering dibaca oleh Rasul. Tapi kalau Anda tidak hafal surat Al-A'la'nya, ya, Anda ganti dengan surat lain, tidak apa-apa. Itu yang saya maksud. Ya, jadi ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi di saat witir itu baca ini. Bukan berarti Anda yang tidak hafal tuh akhirnya menjadi, aduh, aku mah nggak hafal surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, aku nggak hafal. Akhirnya Anda jadi nggak witir. Nah, itu yang keliru. Silahkan witir, sekalipun suratnya tidak seperti yang dibaca oleh Nabi. Yang penting kembali ke hadis umum, faqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kamu hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, lalu selesai sholat, assalamualaikum. Subhanakal malikul quddus, subhanakal malikul quddus, subhanakal malikul quddus 3 kali. Ya. Nah, dalil mengatakan bacaannya itu agak dijaharkan. Subhanakal malikul quddus, subhanakal malikul quddus, subhanakal malikul quddus. Simpel kan teman-teman sekalian? Ya. Doa witir itu, Maha suci Engkau, Raja yang Maha suci. Subhanaka, Maha suci Engkau, Al-Malikul Quddus, Raja yang Maha suci. Nah, selesai itu di dalam hadis riwayat An-Nasai ada bacaan lain yang tentu saja kalau Anda nggak hafal, Anda pegang buku ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung di bawah naungan keridoanmu agar aku tidak mendapatkan murka-Mu. Nah, sahabat, coba perhatikan doa ini sangat indah sekali. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung di bawah naungan keridoanmu agar aku tidak mendapatkan murka-Mu. Jadi kebayang ya teman-teman sekalian, sahabat percikan iman, kita minta ridho Allah. Marah Allah dan dominan kita ini dapat ridhonya. Nah, dan perlu diketahui, ridho Allah itu nikmat paling tinggi. Bukan surga. Coba Anda lihat di surat Al-Bayyinah. Coba lihat di surat Al-Bayyinah terakhir sekali. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Coba lihat di Al-Bayyinah. Begitu jelas sekali, ya. Orang beriman dan beramal soleh itulah manusia yang paling terhormat di hadapan Allah. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang punya iman dan punya karya. Punya iman dan amal soleh. Jazauhum inda rabbihim jannatu adn. Bagi mereka, balasan dari Tuhannya adalah surga Aden. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum. Allah ridho. Allah ridho. Jadi sebenarnya yang membuat kita masuk surga itu ketika Allah ridho. Nah, kalau Allah ridho, maka dosa kita akan diampuni. Makanya kita bilang, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Di bawah naungan ridhomu, aku berlindung. Jangan sampai engkau murka kepadaku. Ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika. Aku berlindung kepadamu dengan kesejahteraanmu, dengan permaafanmu, agar aku jauh dari azab. Nah, jadi pertama, kita mohon selalu diridhoi sehingga tidak ada celah murka Allah kepada kita. Yang kedua, kita mohon
dosa-dosa kita diampuni, sehingga tidak ada celah azab yang turun kepada kita. Ya, coba mari kita telaah lagi, renungkan lagi. Anda nggak hafal, saya bilang Anda pegang buku ini, gitu. Nggak hafal, Anda pegang buku ini, karena ini kan di luar sholat, ba'da sholat ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Subhanakal malikul quddus, Subhanakal malikul quddus, Subhanakal malikul quddus. Ya Allah, maha suci Engkau, Engkau raja dari segala yang maha suci. Maha suci Engkau, Engkau raja di segala yang maha suci. Allahumma inna, Anda lihat bukunya kalau Anda bisa tidak hafal. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung ya Allah, agar Engkau selalu meridhoiku sampai tidak ada celah bagiku untuk mendapatkan marahmu. Tidak ada celah, tidak ada ruang untukku dari kemarahanmu. Tidak ada celah. Kenapa? Karena Engkau selalu ridho kepadaku. Karenanya saya selalu di pengantar mengatakan, semoga sisa umur yang kita punya, kita bisa isi dengan amalan yang mendatangkan ridho Allah. Saya selalu bilang gitu kan, ridho Allah. Kenapa? Kalau Allah udah ridho, marah dan murkanya itu terhalang oleh ridhonya. Wa bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, dengan kesejahteraanmu, dengan ampunanmu, saya terhindar dari azabmu. Teman-teman, sebenarnya begitu Allah memaafkan kita, tidak ada celah untuk azab itu turun kepada kita. Makanya ridho dan permaafan itu kunci utama dalam meraih surga. Orang seringkali salah berpikir, disangkanya yang bikin masuk surga teh amal. Amal kalau tidak mendatangkan ridho Allah, karena amalnya diisi dengan ria, amalnya dibarengi dengan pamer, amalnya dibarengi dengan kedengkian, amalnya ditujukan untuk mengalahkan orang lain, kan berarti kan Allah mau ridho, Allah nggak ridho, gitu. Jadi amal yang ikhlas, yang tulus, yang hanya ingin dapat ridho Allah, itu yang akan menjadi penghalang, menjadi bemper dari azab Allah dan murka Allah. Nah, ini justru dibacanya saat kita melaksanakan sholat witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar ridhomu bisa menghalangi aku dari kemarahanmu. Wa bimu'afatika min uqubatika, agar permaafanmu, kesejahteraan dan kebaikanmu itu bisa menghalangi aku, bisa membentengi aku dari azab. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika. Aku tidak dapat menentukan pujian-pujian atasmu. Jadi maksudnya, sungguh tidak ada bahasa yang bisa mewakili pujian apapun untukmu. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana isi pujian-pujian yang kau berikan pada dirimu sendiri. Itu maksudnya gini, maksudnya bahwa ya Allah, sehebat apapun aku memujimu, sebenarnya semua itu engkau lampaui. Kalau kita mengatakan engkau maha pemurah, sesungguhnya kalimat saya, kalimat Anda yang mengatakan Allah maha pemurah itu tidak bisa mewakili pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita menggunakan kata engkau maha pemurah, tapi pemurahnya Allah sebenarnya tidak terwakili dengan kata-kata maha pemurah. Kalau kita bilang, ya Allah, engkau maha penyayang, kata maha penyayang sebenarnya tidak bisa mewakili
luas dan dahsyatnya sayang Allah kepada kita. Ya, ya Razzaq, ya Allah, Engkau maha pemberi rizki. Maha pemberi rizki, itu kalimat kita kan. Tapi sesungguhnya rizki yang Allah berikan kepada kita tidak bisa terwakili dengan kalimat Engkau maha pemberi rizki. Itu yang disebut la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak dapat menentukan pujian-pujian kepadamu. Pujian-pujian yang aku sampaikan kepadamu itu sebenarnya tidak bisa mewakili semua keagungan dan kebaikan yang engkau miliki. Gitu loh maksud dari kalimat aku tidak dapat menentukan pujian atas engkau adalah sebagaimana isi pujian-pujian yang kau berikan pada dirimu sendiri. Jadi tidak ada kalimat yang bisa menggantikan seluruh keagungan, seluruh kebesaran, seluruh kesucian yang Allah miliki. Sebenarnya tidak ada kata yang bisa mewakili. Tapi kita tidak punya kata-kata kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Itu maksudnya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sungguh apa yang kita baca di dalam sholat witir itu agungnya luar biasa. Ya. Apa sih susahnya baca Subhanakal Malikul Quddus, Subhanakal Malikul Quddus, Subhanakal Malikul Quddus. Ya, 3 kali. Baru Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku mohon ridhomu supaya engkau tidak marah kepadaku. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku mohon ampunanmu, permaafanmu, kesejahteraan darimu sampai azab itu tidak sampai kepadaku. Aku tidak kena azab karena engkau memaafkan. La usithana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sungguh aku tidak bisa memujimu kecuali dengan kata-kata yang engkau ajarkan kepadaku. Sungguh engkau maha terpuji, sehingga tidak ada kata yang bisa mewakili kecuali kata-kata yang engkau ajarkan kepadaku. Apa? Ya Rahman, Rahim, Aziz, Hakim, Ghafur. Itu kata-kata yang Allah ajarkan kepada kita. Sahabat percikan iman, itu yang dibahas di buku yang saya tulis, Mukjizat Doa dan Zikir, ya. Paling tidak 4 halaman sudah dibahas. Saya bacakan dalil-dalilnya secara rinci, dan teman-teman ketika belum hafal Anda bisa baca dari buku ini, Mukjizat Doa dan Zikir, karena di sini saya tuliskan doa-doa dan zikir itu. Semoga Allah menguatkan kita, menolong kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira bagi teman-teman yang yuk, sekarang kita ada program yang sedang fokus ya gitu. Yaitu kita akan menjadikan setiap tetes itu jariah ya. Jariah bagi yang berwudu, bagi yang memanfaatkan sumber air yang sudah kita gali ya gitu. Nah sekarang kita membuat fasilitas-fasilitasnya, dari mulai penampungan, penyaluran ya, bahkan ya nanti sampai pada titik bisa enggak sih air yang ada di Arjasari ini layak minum begitu ya. Jadi Anda nggak usah masak lagi, Anda tinggal bawa tumbler gitu, dibuka, set, udah minum. Nah, saya sedang merencanakan sampai titik itu. Makanya yuk berwakaf khususon untuk bulan ini. Saya fokuskan untuk sumber mata air, sehingga setiap tetes yang Anda wakafkan itu benar-benar menjadi cahaya kubur. Ada yang berwudu di sana, ya, ada yang bersih-bersih diri di sana, ada yang mengambil air untuk keperluan sehari-hari untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, karena itu daerah yang kalau kemarau tuh memang sulit air, ya gitu. Kita ingin menciptakan sebuah kemaslahatan. Nah, untuk bulan ini saya fokus kita berwakaf untuk air. Yuk bareng. Yang 5.000, 10.000, 100.000, makin rezeki luas, makin besar. Itu membuat nanti
anak kita soleh, istri kita soleh, suami kita soleh, rezeki kita ngalir, perusahaan kita berkah, ya. Jangan-jangan anak-anak kita soleh itu bukan karena kita hebat mendidik, tapi karena wakaf yang kita keluarkan. Jangan-jangan kita sehat itu bukan karena kita pola hidupnya sehat, tapi karena wakaf yang kita keluarkan sehingga banyak orang yang menikmati wakaf kita. Yuk, berwakaf beserta amanah wakaf percikan iman. Ya, teman-teman sekalian, semoga Allah memberkahi, melindungi dan menguatkan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa hari Ahad, ini hari Jumat, hari Ahad kita bertemu di Majlis Percikan Iman. Walaupun ini hari Jumat, saya sudah ajak hari Ahad kita ada Majlis Percikan Iman jam 7.30 pagi ya. Insya Allah besok hari Sabtu kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ozers. Kita baru saja mendengar